Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah sudah menyampaikan kita bisa hidup, bisa menjalankan ibadah di hari yang ke-14 Ramadan 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman mampu untuk senantiasa melahirkan sebuah amalan-amalan yang terbaik bagi kita, baik untuk kehidupan di dunia, apalagi untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas sebuah tema tentang membela kehormatan orang lain. Dalam hidup kita, kita senantiasa bergaul dengan siapa, orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun juga dengan orang-orang yang mungkin belum kita kenali. Pergaulan ini tentu dalam rangka bagaimana kita menyambung sebuah hubungan silaturahim atau ukhuwah Islamiyah kita. Bagaimana kita senantiasa membangun ukhuwah basariyah sesama manusia, di mana kita memang diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Gunanya adalah li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kita punya sahabat, kita punya teman dekat, kita punya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kemudian dalam hidup ini juga kadang-kadang kita pun dihadapkan kepada sesuatu ketika ada seseorang membicarakan orang lain umpamanya. Ketika ada orang di hadapan kita mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan teman kita atau berhubungan dengan sesama muslim. Namun kadang-kadang kita pun ikut serta membicarakannya dan ikut serta pula dalam berdiskusi tentang hal itu. Dan akhirnya kadang-kadang kita juga ikut serta atau berada pada posisi sampai-sampai membuat sesuatu yang akan merugikan orang lain ataupun kita menjelek-jelekkan orang lain. Ini yang senantiasa selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anggota masyarakat maupun juga sebagai manusia biasa yang memang kadang-kadang kita nggak mampu untuk berada pada posisi untuk membela atau tidak turut serta dalam membicarakan aib orang lain dan sebagainya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita perhatikan Rasulullah SAW dengan informasi dari berbagai riwayat yang mengetengahkan kepada kita bahwa Rasul itu sangat punya prinsip ya, dalam membela kepentingan sahabat-sahabatnya atau membela kehormatan sahabat-sahabat dan orang lain. Rasul memang suka mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dari sahabatnya. Tetapi Rasul punya prinsip bahwa Rasul tidak mau mendengarkan ghibah, gunjingan-gunjingan. Rasul juga tidak mau atau tidak rela mendengarkan namimah, hal-hal yang bersifat hasutan.
Rasul juga tidak mau mendengarkan hal-hal yang termasuk dalam kategori buhtan, berita bohong atau tuduhan palsu. Maka ini yang selalu dihindari oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh Itban bin Malik bahwa ketika dalam sebuah kunjungan Rasulullah SAW sholat di rumah kami, kata Itban. Lalu seusai sholat beliau pun bertanya, Aina Malik ibnu Duhsum? Di mana Malik bin Duhsun? Di mana posisinya? Ini pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu ada seseorang yang menyahut. Dia katakan, dia adalah seorang munafik. Dia adalah seorang yang tidak mencintai Allah. Dia adalah seorang yang tidak mencintai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendengar ucapan seperti itu, langsung segera menegur dan bersabda. Apa kata Rasul? La tam'al dzalik. Jangan kamu ucapkan yang demikian. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Yuridu bidzalika wajha Allah. Wa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Bukankah kamu mengetahui, kata Rasul, dia telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, telah mengharamkan atas mereka neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang memang mengharapkan melihat wajah Allah atau semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Inilah sikap Rasulullah SAW yang beliau tunjukkan ketika ada seseorang yang menjelek-jelekkan orang lain, yang mengatakan hal-hal yang negatif terhadap seseorang. Walaupun mungkin itu adalah sesuatu yang benar, tetapi Rasul mengatakan jangan ucapkan seperti itu. Yang penting bagi Rasul adalah sebagai seorang muslim, sebagai orang yang senantiasa, sebagai seseorang yang sudah mengucapkan, yang sudah bersyahadat, mengakui Allah sebagai Rabbnya, Rasulullah SAW sebagai utusannya, artinya dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, maka ketika dia sebagai seorang beriman, maka kita harus membela kehormatannya dimanapun kita berada. Maka inilah yang harus selalu menjadi prinsip kita dalam hidup ini. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada para sahabatnya, bahwa perilaku-perilaku seperti itu, mengatakan orang lain umpamanya tidak baik, atau orang ini berperilaku seperti ini dan itu, yang merupakan sesuatu sifat yang tidak baik terhadap dirinya, maka itu yang harus selalu kita hindari dalam diri kita, dalam setiap ucapan-ucapan yang kita lakukan dalam hidup ini. Kemudian Rasul juga sangat keras sekali mengingatkan kepada para sahabatnya agar jangan berbuat atau melakukan persaksian palsu ataupun juga mengucapkan ucapan-ucapan yang bohong. Maka kalau kita lihat sebuah riwayat dari Abu Bakar, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa. Faqala ala wa qawluz zur. Fama zala yukawwiruha hatta qulna laitahu sakata. Inginkah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar, kata Rasulullah SAW. Kami menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasul kemudian bersabda, yakni mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Beliau sebelumnya berbaring, lalu beliau duduk sambil berkata, ketahuilah, kata Rasul, berikutnya dosa besar itu adalah persaksian palsu. Beliau terus mengulang-ulang itu, mengulang-ulang ucapan
persaksian palsu itu sehingga kami berkata, seandainya beliau diam atau berhenti. Begitulah Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya agar jangan sampai berkata atau memberikan persaksian palsu atau mengucapkan ucapan-ucapan yang bohong. Inilah yang harus selalu kita hindari dalam hidup dan kehidupan kita. Dan yang berikutnya, kalau kita lihat lagi riwayat yang lain, bagaimana Rasulullah SAW pernah menegur dan mengingatkan istri tercintanya Aisyah. Meskipun Aisyah itu adalah seorang istri yang beliau cintai, tetapi karena Rasul anggap Aisyah sudah berperilaku ghibah, maka Rasul pun menegur Aisyah. Apa yang dikatakan Aisyah? Dalam sebuah riwayat dikatakan Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW tentang Syafiyah. Yang dikatakan Aisyah adalah, cukuplah bagimu tentang kekurangan Syafiyah. Menurut riwayat ini dikatakan bahwa maksudnya tubuhnya pendek. Jadi Aisyah mengatakan bahwa ya, Syafiyah itu pendek, ya Rasulullah. Maka ketika mendengarkan itu, Rasul langsung menegur istrinya ini. Apa kata Rasul? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicampur dengan air laut, niscaya akan mengotori air laut itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka kaum muslimin yang berbahagia, sungguh luar biasa bagaimana Rasulullah SAW membela kehormatan sahabat-sahabatnya. Beliau tidak ingin ada orang lain yang membicarakan aib orang lain di hadapan beliau. Maka ketika itu terjadi, Rasul akan langsung menegur, Rasul akan langsung memberikan peringatan kepada sahabat-sahabatnya, termasuk istrinya sekalipun, bahwa perilaku itu atau ucapan-ucapan seperti itu, ghibah, persaksian palsu, ataupun juga menjelek-jelekkan orang lain adalah sebuah perilaku, sebuah sifat yang mesti harus kita hindari dalam hidup kita ini. Mestinya kita senantiasa mencari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup ini. Dan itu yang harus selalu kita berikan kabar gembira, berikan informasi kepada siapa saja tentang kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara kita. Ini yang harus selalu kita lakukan. Jangan mencari aib-aib orang lain, jangan selalu senantiasa mencari keburukan-keburukan orang lain. Karena itu adalah termasuk perbuatan dosa yang akan membuat hidup kita juga dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian Rasulullah SAW katakan lagi, kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, man zabba an a'radi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dari perkataan ghibah, niscaya menjadi suatu keharusan bagi Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Maka kaum muslimin yang berbahagia, sungguh luar biasa kalau sekiranya kita mampu menghindari diri kita dari ucapan-ucapan ghibah, dan kita mampu untuk senantiasa membela, menjaga kehormatan dari saudara-saudara kita, membela kehormatannya, dan menghindari ucapan-ucapan yang menjelek-jelekkannya. Maka kata Rasul, apabila itu yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, akan menghindarkan kita dari azab neraka. Inilah kaum muslimin yang berbahagia yang kita harapkan dalam hidup kita, bahwa kita hidup di dunia ini ingin mendapatkan kebahagiaan, begitu juga hidup di akhirat ingin mendapatkan kebahagiaan dan masuk surga Allah. Maka tentu salah satu caranya adalah dengan menghindari ghibah, menghindari buhtan, dan menghindari namimah, yang semua itu adalah perilaku-perilaku yang tidak baik, yang terkategori sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek yang harus kita hindarkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, kita senantiasa mampu menjaga itu semua, memelihara diri kita dari ghibah, memelihara diri kita dari namimah, memelihara diri kita dari buhtan. Insya Allah
kita akan mampu hadir di sisi Allah nantinya, kembali kepada Allah dengan husnul khatimah tentunya. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.